Ya, diangkat Pak, diangkat. Nah. Gitu. Timnas U16 temui Presiden Jokowi, Thomas Doll terpukau. Diundangnya Timnas U16 Indonesia dalam upacara HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka mengundang perhatian lebih dari pelatih asal Jerman Thomas Doll. Menurut juru taktik Persija Jakarta tersebut, para penggawa Garuda Asia pantas untuk mendapatkan penghormatan sedemikian rupa karena berhasil membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2022. Terlebih para pemainnya turut andil dalam keberhasilan Timnas U16 yang diantaranya adalah Femas Crespo, Muhammad Sultan Akbar, Ibnu Yazid Al-Mustaufis, Wali Makrifat, Vigo Denis Saputrananto. Kelimanya diakui Thomas Doll memiliki potensi untuk menjadi pesepak bola yang bagus dan menjadikan masa depan Indonesia cerah. Sebagaimana diketahui, setelah seremoni HUT RI, skuad Garuda Asia diterima oleh Presiden Jokowi di Istana. Presiden Joko Widodo menyebut gelar juara Piala AFF U16 2022 merupakan kado hari untuk kemerdekaan RI. Dia pun memuji prestasi anak-anak asuh Bima Sakti itu. Presiden lalu berpesan agar para pemain tidak terlena dan terus mengasah kemampuan. Harus dijaga performanya, jangan sampai menurun. Biasanya ke Timnas U23 menurun, harus konsisten, kata Presiden Joko Widodo. Timnas U16 Indonesia kini ditunggu oleh turnamen berikutnya yakni kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan dilangsungkan pada tanggal 1 hingga 9 Oktober 2022 mendatang yang akan digelar di Indonesia. Hal yang bisa rusak perkembangan Timnas U16 Indonesia. Pertama, ekspos berlebih. Sejak menjadi juara Piala AFF U16 2022, Timnas Indonesia U16 memang mendapatkan ekspos yang berlebihan dari Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI. Padahal agenda Piala AFF U16 2022 sudah selesai dan para pemain semestinya mendapatkan kesempatan untuk kembali berlatih bersama klubnya masing-masing. Namun karena ekspos berlebihan ini, para pemain Timnas Indonesia U16 dikhawatirkan mengalami eksploitasi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kedua, hadiri acara-acara tak penting. Salah satu acara tidak penting yang harus diikuti oleh para pemain Timnas Indonesia U16 ialah menjadi tamu di acara konser dangdut yang digelar oleh salah satu saluran televisi nasional Indosiar. Bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, para pemain Timnas Indonesia U16 harus mengikuti acara dangdut konser 17-an Indonesia yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Padahal pagi harinya, pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia U16 baru saja memenuhi undangan Presiden Joko Widodo pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Negara. Ketiga, gejala Star Syndrome. Salah satu pesan terpenting dari pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti kepada para pemainnya ialah tetaplah bersikap rendah hati dan tidak sombong. Meski sudah sukses juara Piala AFF U16 2022. Secara internal tim, Bima Sakti juga tidak menghendaki selebrasi berlebihan. Namun, sejumlah agenda-agenda tidak penting yang diikuti Timnas Indonesia U16 justru mengganggu pesan penting yang diberikan oleh Bima Sakti. Sebab para pemainnya sangat rawan mengalami Star Syndrome karena masih berusia sangat muda dan belum bisa menanggapi gejolak-gejolak eksternal secara bijak. Dengan ekspos berlebihan dan mengikuti agenda tidak penting tersebut, para pemain Timnas U16 bisa mengalami Star Syndrome dan karirnya justru layu sebelum berkembang. Potensi skuad Timnas U19 di TC jelang kualifikasi Piala Asia U20.
Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong baru saja tiba di Indonesia untuk mempersiapkan anak asuhnya dalam pemusatan latihan. Agenda terdekat Sintayong memang menyiapkan Timnas Indonesia U19 untuk menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U19 akan tergabung di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Menurut jadwal, gelaran kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia U19 tersebut akan berlangsung di Surabaya pada tanggal 14 hingga 18 September mendatang. Rencananya, ajang kualifikasi ini bakal terselenggara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Para pemain yang diprediksi dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 ini tampaknya tidak akan jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Sintayong diperkirakan masih akan memanggil 28 nama pemain yang sebelumnya dibawa untuk menghadapi gelaran Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Bekasi dan Jakarta. Namun dengan adanya prestasi yang diraih Timnas U16 beberapa waktu lalu, bukan tidak mungkin beberapa pemain asuhan Bima Sakti akan turut dipanggil untuk menambah pengalaman. TC persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023 juga sangat penting bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan untuk bisa lolos ke putaran final. Menurut jadwal, putaran final Piala Asia U20 2023 juga akan berlangsung di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Ajang ini sekaligus menjadi kualifikasi untuk gelaran Piala Dunia U20 2023 yang juga akan berlangsung di Indonesia. Nantinya hanya 4 tim yang lolos ke semifinal yang akan mendapatkan tiket untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2023 sebagai wakil Asia.